kita bahas adalah yang kita bahas ini adalah ini cuma tampilan ada beberapa tampilan dashboard di sini. Yang pertama trend index plus, nanti ini singkat saja. Yang kedua ini trend index minus 11. Yang ketiga itu trend index real. Yang keempat itu trend index real masih trend index persen, dan ini auto trend dan terakhir itu riset market. Nah, ini yang kita bahas saat ini, riset market adalah apa ya, bisa kita katakan ini sebagai start awal mula gitu ya, untuk mengetahui seberapa jauh sih nilai PIP yang diperoleh masing-masing currency. Jadi artinya gini, di sistem ini itu punya dua pengkoleksian data. Data pertama itu artinya normal, market yang normal. Nah, itu dimulai pada saat IB, maksudnya broker, memulai auto riset. Itu biasanya kalau broker biasa itu misal FBS itu jam 6. Kalau saya kan pakai Agnes itu jam 7. Jadi setiap jam 7 itu semua angkanya dimulai dari 0. Kalau ini kita bisa setting. Jadi kita kembali ke sini. Nah, ini kita bisa lihat ini ada dua tabel. Yang pertama reset index, yang kedua trend index. Reset index ini artinya kita bisa membuat custom. Artinya kita bisa buat dari 0. Dan yang trend index ini itu dimulai pada saat market baru buka. Biasa itu ada di sesi Asia. Makanya jumlahnya ini lebih besar biasanya gitu, karena dimulai dari jam 7 pagi kalau Pak, Agnes ya. Nah, suaranya ada yang bilang masih kecil, Pak. orang kecil ya. Oke. Okay. Dan itu oke. Okay. Jadi ada dua pengkoleksian data ya. Pertama itu datanya dari awal market ke jam 7 pagi kalau di Agnes ya. Kita fokus di Agnes saja jam 7 pagi sampai saat ini jumlah jumlah volume transaksinya kita bisa lihat di sini. Ini jumlah nah ini kan ini karena jumlah transaksi kita bisa lihat di sini. Nah, ini jumlahnya 1566 pip. Dari pagi jam 7 sampai saat ini jumlah 1566 pip. Oke. Nah, itu perluasan data yang berdasarkan dari jam 7 pagi. Dan kalau kita nih riset market ini itu kita mulai biasanya ini bersifat custom ya. Artinya kita bisa kapan saja. Kapan sih mulai riset market ini? Riset market itu artinya gini loh. Riset market itu kita butuh data pada saat eh, sesi market awal, misalnya sesi Eropa kita mulai setting, biasanya disetting pada saat market sesi per sesi. Misalnya pada saat market Eropa kita klik auto, kita klik reset market, jumlahnya langsung nol. Nah, itu akan dihitung secara otomatis dan berapa jumlah secara real time itu berapa jumlah GBP, dapat nilai rata-ratanya berapa dan lain sebagainya. Ini kita ambil contoh sekarang jam, di sini juga ada langsung kembali ke riset market ya. Ini kita langsung praktek aja. Ini riset market sebelumnya, ini total 761, itu risetnya dari jam 10.49 pagi. Ini 10.49, di sini 93.919 ini artinya durasinya. Ini 24 ini total yang udah dikirim, yang saat ini ada total pair ya, total pair sinyalnya ini. Ini total di sini ada di sini, ini 24. Dan ini 85% ini termasuk yang tinggi, artinya tren sekarang 85%. Speed trend ini, speed trend itu adalah, bentar, speed trend itu adalah, kalau melenceng ya, Halo, Pak, hmm, sorry. kecil ya. Ada yang masih belum bisa dengar nih Apa tuh? suaranya, suara Anda. Oke, tes tes. Saya nggak dengar sana. Sekarang masih nggak? Aku Halo, sih halo. jelas ya, Iya di dia ya. aku Suaranya jelas. gede nih. Sedikit Oke, susah ya. harusnya oke sekarang. Oke ya. Kita kembali ke riset market ya. Ini hal penting banget ini, hal penting banget. Riset market gunanya untuk apa sih? Riset market gunanya untuk um, apa ya? Kita melihat perbandingan perolehan PIP yang diterima oleh masing-masing currency yang dimulai dari nol. Contohnya sekarang kita melakukan riset market ya. Ini kita melakukan riset market, klik riset market, nol semua ya kan, nol semua. Terus ini otomatis ya, angka yang paling tinggi rata-ratanya itu akan otomatis berada di atas.
Misalnya kayak JP cuma satu angkanya berarti kan. Ini berasal dari ini total penjumlahan yang ada di sebelah angka-angka yang mendatar ini di baris JPBP sekarang itu dijumlah dibagi 7. Ya hasilnya ini terus akan nah ini kan nilai indeksnya Eh, nih Pak, sorry, ya. bisa lebih keras lagi nggak? Kenapa keras ya? Nah, Oke. nah, sekarang oke nih. Makin habis. Nih, sekarang oke nih. Gini-gini aja. Oke, nah ini Ya, nilainya 2 gitu kan. Nah ini kan detailnya, dia kenapa bisa dapat 2? Ya 2 itu euro sekarang ya 3. Ini berasal dari satu tambah 3 tambah sekian dibagi 7 hasilnya 3. Begitu dengan GBP 1 sekian hasilnya 2 gitu kan di total. Nah, terus ini namanya dashboard ya, dashboard. Nah, kita kembali ke untuk trading areanya ini backtest ini maksudnya trading area. Kita klik, nah kita fokus ke reset index ini nih. Nah, reset index ini sama itu euro 4. Nah, ini summary-nya ya. Kalau detailnya ada di sini, detailnya ada di sini tuh. Oke, detailnya ada di sini. Ini summary, jadi kita nggak perlu lihat itu, kita cuma lihat ini. Dan itu tadi reset market itu dimulai jam 20.10. Yang tadi kita reset market yang 0 dimulai dari itu 20. sorry, mungkin saya bisa kasih sedikit tambahan ya. Ah, Jadi artinya kita kan sekarang trading di sesi New York. ya. Nah, sesi New York itu kan mulainya kurang lebih jam 8 lah. Jadi Hmm, artinya dengan kita ngeset apa riset market di jam 8 ini artinya kita mulai itu dari nol gitu loh. Jadi kita udah nggak perhatikan lagi ya, pergerakan harga yang sudah terjadi sepanjang hari ini. Ya, ya. kita asumsi market New York baru mulai. Makanya Betul. kita mau apa ini toolsnya itu kita anggap baru kita buka gitu loh. Makanya itu semua angkanya kita mulai dari nol gitu. Iya, Heeh. ya betul sekali. Jadi angka apa kejadian di belakang dari sesi di sesi Asia dan sesi Eropa itu kita nggak dihitung karena hitung kita mulai dari jam 20.10 ini, ya kan? Nah, ini kenapa ada sinyal? Karena ini sinyal yang tadi ya, ini kita rubah. Ini ada mode mode trading kita berubah jadi reset index level. Kita perhatikan kalau reset index level ini sebelum kita set ini angkanya 0, artinya ini nggak ada sinyal, belum ada sinyal ya. Jadi kita set manual aja yang akan 0 dari 0 ya kan, dari 0 lagi berarti belum ada sinyal di situ. Dan untuk settingan ini kan berarti indeks. Kalau indeks itu kita caranya 15, kita ganti 10. Ntar saya ceritain gimana itu bisa terjadi. Ini misalnya 10 ya. Nah, kita ambil contoh aja ya. Nah, ini di sini sudah 6. 10 ini rata-rata ya. Rata-rata dia akan akan timbul sinyal. Misalnya jangan 10, misalnya kita kasih yang rendah lah biar kelihatan ya, biar kelihatan sinyalnya. Kita kasih misalnya 3. Nah, ini akan banyak nih. Jadi 3 ini sinyal akan muncul di atas, ini namanya set index ya, di angka 3. Ini dia tuh. Sinyalnya di atas 3 berarti 6 di 3. Oke, di atas 3. Misalnya kita setting di atas ini default kita di sini 10 ya. Kalau 10 berarti belum ada angka di atas 10. Berarti masih sinyalnya masih wait statusnya. Kalau kita di bawah itu misalnya angkanya misalnya 5, kita bisa setting di sini angkanya misalnya 5. Sini cuma ada beberapa ya. 4, 5, 6 di sini masuk. Nah, ini Euro JP masuk ya. Itu pertimbangannya gimana? Itu selisihnya aja. Kita hitung Euro 3. Saya kasih tahu sedikit ya. Hitungan secara manual ya. Euro 3, JP min 2. Ya tinggal ditambah aja ya. Di sini 4 sekarang berarti 6. 4 tambah 2, 6 ya. Karena ini minus kan. Artinya gini, 4 dikurang min 3. Min ketemu min plus. Pelajaran SMP kita balik lagi ya kan. Jadi ini yang merah ini minus ya. Bukan plus. Ini merah ini minus. GPY min 4. Ceknya dari sini. Ini ya, ini sekarang 5 berubah otomatis karena pergerakan terus. Ini kan? 5. Kita backtest. Nah, ini misalnya kita setting, nanti kita coba kalau udah ada angka 10 baru kita auto trade ya, baru kita simulasi datanya. 8. Jadi Hmm, bentar aku tambahin Pak ya. ya. Ada yang bilang masih kurang jelas. Tadi udah jelas, tadi kamu mundur lagi jadi jauh ya. Sorry. Sekarang saya harus dekat banget mic nih. Iya, deketin Jelas nggak aja. semua? Kecil ya emang status mic-nya ini. Oke, jadi saya tambahin aja ya. Ya. Itu angka yang eh, positif itu Hmm, artinya euro itu sekarang
posisinya sedang menguat terhadap mata uang yang lain. Ya, Betul. makin besar angka positifnya artinya karena mata uang itu sedang menguat banyak. Baiknya Iya. yen kalau kita lihat itu kan dia posisinya paling bawah ya, Mm, merah. Artinya kan yen itu melemah paling paling banyak lah. Kalau kita lihat signalnya itu, yang nomor satu itu kan signalnya Euro JPY kan, 11 mm, kan, buy kan. Nah, jadi mm. ini konsisten dengan hasil dari riset indeksnya, di mana euronya yang paling kuat dan Mm. JPY yang paling lemah, artinya apa sih, tools ini memberikan signal bahwa kita harus buy euro against yen gitu, Iya, JPY. Nah, jadi iya betul. cara kerjanya kurang lebih seperti itulah. Iya, itu Ya. juga udah otomatis ya, nampak di situ. Nanti kita coba lihat ya, di sini kita setting angkanya standar aja 10, karena udah ada sinyal di angka 10. Ini ada dua nih, 13 dan 14 di atas 10, ya kan? Coba kita eksekusi ya. Ini otomatis dia buy. Ini ada tiga, di sini tiga ya. Kita ketik manual. Kalau kita apa? Kalau ini datanya belum masuk, kita bisa ketik auto gitu kan. Udah masuk ini, baru dua ya. Apa ini? CHF dan GBP-GP. GBP-GP CHF Euro belum masuk. Kita bisa kita bisa bantu dengan manual masuk ya. Euro JPY, GBP-GP CHF pas 3. Di sini angka 3 nih. Sini perhatikan yang angka 3, berarti walaupun ini 3, angka 3 di sini ya. Berarti ini 3 pair yang sudah dikirim ke MT4. Yang penting dari Excel ini sudah dikirim ke MT4. Di MT4-nya itu ada masalah, dia nggak mau tahu, pokoknya udah kekirim di MT4. Itu ya segini. Oh, sorry. Jadi, kalau kita mau auto, dia otomatis nyala. Dan itu juga ada secara otomatis apa pair nah ini 7, ini 7, bisa di sini ada kan reset index. Ini otomatis di sini dia pilih pair yang terkuat dan pair yang terlemah. Di sini juga kelihatan di 7, di sini untuk 7 ya kan, euro, dan JPY 9 di sini. JPY ini dia istilahnya apa ya, best pair lah gitu kan, pair terbaik saat ini. Jadi seperti itu ya kan. Nah untuk ini turun terus ini ya, 5 ya, karena kita nggak, ini angkanya sebenarnya udah 5 ini kan, karena kita nggak tahu auto, karena kita nggak posisi auto kan, jadi ini nggak, belum belum update, jadi kita ketik manual. Kalau mau auto send boleh, jadi dia terus akan kekirim, kita ketik auto send aja ya, biar otomatis update. Oke, jadi saya Jadi tambahkan lagi. caranya auto send kalau kita, oke. Okay. Ya, saya tambahkan lagi. Jadi dari sini kita lihat ya, untuk bisa trading melalui tools ini kita sebenarnya tidak perlu analisa um, chart lagi ya. Biasanya kalau kita apa belajar itu kan kita harus kita ngerti indikator ini, kita kalau mau trading kita harus tahu di time frame berapa segala macam. Nah, dengan tools ini itu kita Hmm. sebenarnya nggak perlu tahu sama sekali gitu loh. Kita anggap kita itu bisa orang awam lah gitu, tapi saya udah mau trading forex ya. Jadi karena tools ini otomatis dia sudah memberikan signal, ya dia mencari pair mana yang paling kuat, pair mana yang paling lemah, dan dari situ dia akan mengeluarkan signal sesuai dengan kita punya apa indeks ini yang 10 itu, ya. Otomatis apabila nanti angkanya sudah lebih besar daripada 10 itu, dia akan muncul posisi signalnya muncul dan itu akan otomatis ditransfer ke kita punya MT4 gitu loh ya. Jadi isinya tools ini sudah integrate dengan MT4 masing-masing milik kita. Jadi begitu posisinya sudah sesuai dengan apa signalnya sudah keluar, otomatis dia akan langsung muncul di MT4-nya gitu. Ya. Jadi kita nggak usah apa manual lagi, kita harus input dia satu persatu gitu. Jadi itulah salah satu apa keistimewaan dari tools ini. Oke Pak, Ya. lanjut. Ya betul. Jadi kita juga nggak usah pusing untuk menentukan apa analisa dan lain sebagainya juga. Kita juga bisa ngeliat dari sini aja. Ini otomatis kalau misalnya kita riset market di posisi sini, ini dia otomatis ini kan table, namanya rank table ya. Artinya dia secara urut dia akan otomatis apa sinyal kan terdapat di sini. Jadi otomatis dia pastikan bahwa sinyal ini akan masuk ke MT4. Semakin tinggi nilai apa nilai split ini, artinya selisih ya, selisih ini, split ini selisih. Jadi semakin besar selisih itu semakin tinggi nilai floating profit yang kita peroleh. Dan ini total ini juga kita bisa lihat, ini totalnya, total ini adanya di sini 162. Ini total split ya, sorry, total volume yang transaksinya
untuk reset index 152 itu adanya di sini, linknya dia link ke sini. 153 satu dia linknya ke sini. Oke. Nah, kita balik lagi, intinya di sini. Nah, seperti ini. Nah, itu kita bisa lihat ya. Itu kan yang di Euro JPY kita spreadnya sudah berapa sih? 19 ya. 19 kan itu ya. 18. Nah, kita lihat itu Ya, kan artinya kan tadi kita waktu muncul sinyalnya itu kan sekitar 12 13 gitu ya. Artinya sekarang harusnya posisi sudah profit. Dan kita bisa cek di iya. MT4 sebelah kita. Coba Euro JPY posisinya profit nggak tuh? Plus ya 0,08 ya. 0,04 ya. Jadi isinya Iya, konsisten gitu. Kalau misalnya 0,04. angka yang spreadnya itu udah lebih besar daripada angka pada saat kita posisinya ditransfer ke MT4, itu pasti sudah muncul apa profit di apa di Iya betul di kelihatan di MT4-nya ini saya short berdasarkan nilai profit paling atas ya. Ini paling atas itu juga tergantung CHJP ya sekarang. Ini dia selisih aja dekatnya 17 sama ya CHJP di sini GBP-JP. Jadi selisihnya ini bisa kelihatan dari berdasarkan dimasuk di MT4. Jadi biasanya ada proses di situ yang buat dia telat masuknya gitu kan. Secara sistem ini masuk ini 17 15. Berarti kan euro GBP 16. Lihat posisi ke 1 sampai ke 3 tuh. Nah, ini kan ini posisinya sama. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kadang-kadang ada orang bilang kok nggak susah masuk ya, dibantu manual aja gitu, manual gini. Jadi juga pakai apa? Pakai perasaan lah. Ini semua untuk sementara JP ada di bawah berarti min 13 berarti dia kalah gitu kan. Nah, kalau min 13 berarti di lawan berapapun dia akan kalah karena minimal kan kita 10. Nah, ini out JP ya kan. Paling nggak kita tahu lah posisi saat ini. makanya kalau kita lihat itu semua posisi yang muncul adalah karena JPY paling lemah. Nah, Otomatis semua munculnya itu kan posisinya buy pair against JPY kan gitu loh. iya betul Ya, betul betul. Jadi yang paling rendah ya itu dia yang jadi kalah di posisi akan di sell gitu yang paling betul betul lemahnya. betul. Hmm. Seperti ini aja sih. Jadi apa ya? Ini ada satu lagi. Sebentar. Oke, kita lihat di sini. Jadi intinya gini loh, kalau kita kan ini istilahnya kita streaming, artinya kita sisir dari bawah setiap angka 10 di atas itu akan kita open posisi. Posisinya akan kebuka. Jadi semakin tinggi nilainya itu ini ke 165 sekarang semakin 400 berapa berarti floating profitnya semakin besar, ya kan? Terus kalau misalnya kita udah sebentar backtest. Terus minusnya di mana? Kan ada yang nanya gitu. Bisa kena SL-nya gimana? Kadang-kadang sorry, ini minusnya tambah. Kadang-kadang nah ini seperti ini, misalnya apa ya? CHF euro di sini, terus ada setelah kita open posisi di atas 10, nggak taunya dia turun jadi minus 10. Nah, itu akan kena otomatis namanya replace sinyal. Jadi sinyal yang lama akan diganti sama sinyal yang baru. Seperti itu. Misalnya yang pertama satu kita open di jam 9 jam, posisi buy Euro GPY. Terus jam 10 ada sinyal masuk Euro GPY sell. Maka yang buy tadi akan di replace menjadi sell, baik itu floating profit atau floating loss. Gitu aja. Tapi banyak sih floating loss karena dia posisinya menurun dia statusnya seperti itu. Oke, mana lagi? Ini kita bantu. Nah, ini juga ada satu lagi. Kita hari ini malam ini karena nggak banyak yang hadir, jadi kita cuma apa ya bahasnya nggak terlalu banyak, cuma riset indeks aja. Riset indeks itu fungsinya itulah. Jadi kita memilah, mengkoleksi pada saat riset market, pada saat big news dirilis kita melakukan riset, riset, terus riset market kita klik, itu akan terakumulasi nilai-nilai yang diperoleh masing-masing currency. GBP 7, CHF 7, Euro 6. Ini kan satu, kalau kita cari ini kan karakter ya. Ini dari negara-negara Eropa ya kan. Ini GBP, CHF, Euro kan, USD kan dari negara apa Amerika, Kanada kan. NZT out dan JPY ini NZT ini kayaknya udah satu mapping currency gitu. Jadi kalau mapping currency itu kuat kedudukannya. Jadi kalau misalnya Euro melemah, otomatis CHF juga melemah. Gitu. Atau USD melemah, CAD juga melemah. USD menguat, CAD juga menguat. Itu karakter mata uang seperti itu. Jadi tanpa ini kita juga susah untuk melihat, misalnya kita melakukan hanya ini aja, saya kebetulan pakai bisa pakai NZD USD nih yang di ini, kita nggak tahu nih transaksi ini sebenarnya transaksi di luar NZD USD ini apa aja adanya kan gitu.
Jadi kita secara logika kita nggak tahu nih sebenarnya transaksi yang paling kuat apa saat ini gitu kan, kalau kita hanya fokus pada seperti out USD yang selama ini out NZD misalnya. Jadi kita kan sering apa namanya, sebelum kita udah di mindset kita udah di setting pasang pasang NT4, lalu setting kita tentukan sendiri mata uang yang kita pilih. Pairnya misalnya apa? Kebanyakan kan Euro USD misalnya gitu kan. Nah kalau USD kita pilih berarti kan itu cuma satu. Padahal ini totalnya ada 28 pair mata uang, ya kan? Kalau 28 mata uang ini kita kan nggak tahu 27 ini statusnya gimana gitu kan. Sedangkan kita pasang misalnya Euro USD aja. Nah dari situ kan udah mulai kelihatan kan, berarti kita harus apa ya, berwawasan luas untuk melihat pergerakan apa yang terjadi pada 27 pair itu. Nah, di sini yang terlihat dari 27 pair itu ya ini seperti ini. Misalnya sekarang euro sama out ya kan, atau GBP sama, kita nggak usah pusing, kita cuma lihat di sini aja. Kita lihat tren apa, kita lihat rankingnya aja di sini. Ini kan pair rankingnya. Jadi pair GBP out nomor 1 nih. Nilainya 16. Tadi kan 20 kan, berarti udah mulai menurun. Yang tadi udah mulai, yang misalnya tadi 18 apa tuh, dia akan turun lama-lama, nah itu akan di replace balik menjadi sell atau buy yang tadi sebelumnya. Jadi kita nggak suka di sini, ya kan? Masalahnya ini akan terus berlangsung dan semakin tinggi. Ini 202 sekarang, volumenya semakin tinggi, nilainya akan positif gitu. Bagaimana dengan yang udah turun? Ya itu kita cuekin aja, biar itu ya itu kita anggap sebagai apa ya, resiko trading lah kalau itu. Karena biasanya orang yang apa, pair yang terlalu kuat dia akan turun untuk melebihi dari 50% biasanya gitu. Jadi selayaknya kita fokus pada yang trending aja. Untuk yang sisa-sisanya itu mungkin mereka akan bergerak nggak jauh dari di bawah aja, udah tektok aja di situ, seperti itu. Jadi yang kita fokus, kita nggak usah pikir yang macam-macam, kita fokus hanya di sini aja nih, yang riset indeks apa aja yang terkena nilainya masih rendah nih, masih 16 18, karena ini adalah masa-masa transisi di sini, jadi belum ada tren yang bisa-bisa benar masuk untuk menguat gitu. Jadi kalau misalnya udah kuat, nah ini Euro JPY baik sekarang ya, masih tetap dia akan berpindah posisi aja seperti itu. Jadi pada saat nanti, pada saat reset jam 20.10 yang terkuat ada Euro JPY, nilainya 21, kita lihat di sini, kita beri profit Pak, berdasarkan. Oh ya, kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan di mana market tiba-tiba apa JPY-nya menguat, ya kan? Sekarang kan JPY di bawah nih, terus tiba-tiba dia naik ke atas gitu kan, jadi nomor satu. Otomatis nanti signal Euro JPY-nya yang dari buy menjadi sell kan ya. iya betul, iya itu namanya Dan replace. otomatis posisi yang sekarang kita buy itu langsung dia close. Ya, Dia tipe dan muncul posisi sell Euro JPY gitu ya. ya muncul transaksi baru yang tadi Oke. yang buy sekarang jadi Soalnya sell. soalnya saya berapa kali ngelihat di apa saya punya apa MT4 itu tiba-tiba ada posisi yang saya nggak stop loss kok tiba-tiba itu berubah muncul stop loss itu. Iya berbalik arah ya, seperti itu Sebenarnya emang tujuannya itu apa Pak ya? Dibikin kayak tujuannya gitu. itu supaya ini kan kita nggak sistem hedging itu kan dia posisi akan terus itu ya, berarti Hah? tujuannya itu berarti sinyal yang lama kita nggak usah pikirin, sinyal yang lama akan dirilis sama sinyal yang baru, kita selalu update sinyal yang baru. Berarti yang lama itu ibarat cut loss aja, sama aja kita secara manual kan, misalnya gitu, misalnya gini, kita trennya sekarang GBP JPY, nggak tahu 1 jam kemudian JPY-nya malah menguat gitu kan, berarti yang GBP yang sebelum buy akan di apa, di replace, diganti dengan sinyal sell kan gitu. GBP JPY buy awalnya, terus sinyal baru GBP JPY sell ya, akan ditiban gitu, karena trennya itu Misalnya sekarang marketnya JPY. sideways gitu kita bisa kena atas bawah ya. Jadi dia benar-benar kena bolak-balik gitu loh. Nah Ada itu, resiko di situ Pak ya. nah iya itu kalau kita main di transaksi, nah itu ada hubungan dengan sesi ya, artinya gini, sesi kita juga harus bisa pilih waktu ya, artinya gimana supaya agar kita nggak terlalu sering kena hit SL jatuhnya kan gitu kan. Nah itu kita biasanya kalau ada di sesi Asia, kita pastiin ada news, kalau nggak ada news dia akan posisi bolak-balik aja gitu. Nah itu menjadi kelemahan dari sistem ini gitu aja intinya. Terus kita biasanya masuk di sesi London atau Eropa lah, jam 3 atau setengah 3 kita baru masuk, karena itu pergerakannya lumayan kencang gitu, semakin kencang gerakannya itu semakin profit bagi kita gitu. Nah ini Euro JP udah 29 ya. Nah ini yang di bawah-bawah ini kan yang tidak udah terlanjur masuk posisi. Misalnya 10 terus dia turunin 10, itu kan akan terjadi apa ya?
terjadi hit SL gitu kan. Nah itu akan di cover kalau kita pegang. Biasa kan gini, kalau kita kelebihannya apa sih pakai ini semua banyak gitu transaksinya banyak. Kalau transaksi banyak ini kita yang kena hit SL akan di cover sama yang trennya lagi kuat. Misalnya dalam ini Euro JPY udah 30 kan, itu akan di cover sama dia. Karena biasanya sama lah sprint orang apa main apa sprinter gitu kan lari semakin di depan bisa makin kencang larinya kan gitu. Seperti itulah semakin leading dia apa pair ini dia semakin larinya semakin kencang ke depan gitu. Nah terus yang di bawah gimana yang akan bolak-balik kayak itu jamin aja itu salah satu resiko trading kan gitu. Dan itu akan di cover sama yang paling atas, yang paling dia paling tinggi gitu, paling depan. Nah kalau yang trading kita seperti biasa, misalnya cuma satu pair, ya kan di MT4, biasanya kita pas ada pas kita lagi di apa di press sama pair lain, kita kan seolah-olah nggak tahu nih yang pressing kita pairnya apa aja kan gitu kan. Nah, itu bahaya juga. Kita nggak tahu kejadian apa di luar sana sampai efeknya itu posisi kita terancam sambil kena MC gitu. Nah, itu dia nggak ada ukurannya. Mereka hanya mikir, oh udah misalnya kayak gini ya, pakai indikator udah support S1 gitu atau R1 gitu kan udah tembus terus sampai kalau R1 tembus kalau sampai R2 tembus lagi akan lanjut gitu kan. Itu kan logika apa ya? Nggak masuk akal juga ada artinya itu analisa yang saya nggak ngelirik indikator tapi logikanya nggak masuk gitu loh ya kan itu kan hanya analisa atau perkiraan kalau tembus dia akan kalau nggak tembus dia akan balik kalau tembus dia akan lanjut kan biasanya gitu kalau analisa umum kan nah itu seperti itu di tools ini nggak ada istilah-istilah kayak gitu jadi ini sifatnya kita langsung berhadapan sama market jadi apa yang terjadi di market itu yang akan dieksekusi kayak gitu. Oke, mungkin saya Nah, tambahkan ya. Eh, kita kan kalau trading itu biasa kita misalnya kita trading manual ya, itu kita pasti akan melibatkan emosi kita ya. Itu saya mau kasih contoh aja. Contohnya misalnya tadi yang posisi Euro JPY itu awalnya rasanya kita analisa manual itu kita sebenarnya kita ngeliat trennya naik, euronya menguat rapid itu ya. Pasti kita akan open posisi buy kan. Betul nggak? Tapi pada saat signalnya berubah, isinya ada berita apa di market yang membuat apa euro melemah dan JPY menguat, otomatis kan posisi kita jadi jelek dong, minus kan. Nah, ya biasanya tuh kita kalau trading manual, itu kita cenderung untuk nahan gitu loh. Artinya karena kita udah baik, kita bilang, oh, saya kan tadi view saya kan euro naik, JPY melemah, ya kan. Jadi saya tetap ngotot bahwa itu harusnya benar gitu apa view saya gitu, ya kan. Artinya apa? Artinya kita sudah apa, melibatkan emosi dalam mengambil posisi ini, ya kan. ya Nah, betul. artinya apa? Artinya kalau kita tahan terus, misalnya kita berharap bahwa harusnya euro menguat, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Artinya kan posisi kita makin lama makin negatif, loss-nya makin besar dong, benar nggak? Ya Ya betul. kan? Nah, tools ini itu benar-benar sama sekali tidak melibatkan emosi kita. Artinya apa? Artinya kita serahkan saja kepada apa tools ini untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang terjadi di market gitu loh, ya kan? Ya Kalau bisa sekarang euronya menguat terhadap JPY, oke dia akan muncul signal buy, ya kan? ya Tapi suatu saat apabila tiba-tiba signalnya berubah di mana ada perubahan di pasar, tiba-tiba JPY menguat, nah otomatis dia akan langsung cut posisi yang tadi kita buy euro JPY itu, dia langsung ganti dengan posisi sell euro JPY ya. ya Artinya kita udah nggak usah, istilahnya kita udah percaya aja sama sistem ini bahwa jika dia melakukan apa transaksi itu, artinya dia sudah uh, take into account pergerakan yang terjadi di pasar gitu ya. iya Jadi kita sudah tidak perlu lagi, oh aduh ini harusnya ini nggak bisa nih, euronya harus tetap menguat. Kita ngotot gitu posisi kita. Akhirnya kita tahu lah ya, yang namanya kita tahan posisi begitu jelek, kita diemin, itu kan rata-rata lossnya makin lama makin besar. Akhirnya semakin besar kita makin takut cut loss, akhirnya ujungnya kena MC gitu ya. Jadi tools ini kenapa saya juga tertarik awalnya untuk membeli karena setelah saya apa diskusi dengan Pak Syarifuddin, kita banyak chatting apa kita chatting melalui tele itu. Saya merasa bahwa ya udah saya akan coba untuk beli apa uh, tools ini karena istilahnya saya mau melihat seperti apa sih kalau misalnya trading tanpa emosi gitu ya. Itu itu bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang misalnya apa eh, mau coba gitu loh. Ya, itu sih saya punya apa pengalaman saya karena saya juga baru
beli minggu lalu gitu. Jadi sebenarnya masih banyak yang saya mau coba untuk mengerti gitu. Tapi saya merasa bahwa kita sudah tidak perlu lagi melibatkan emosi pada saat kita apa minta tools ini yang melakukan transaksi. Gitu. Ya, Iya, itu sih jadi my input saya sih. ya, ya, jadi sebetulnya tulis ini juga menjelaskan supaya kita lebih selainnya ke sistem kita lihat. Jadi tulis ini sebenarnya logikanya masuk ya. Artinya kita di sini nggak ada sistem analisa atau sistem yang sifatnya perkiraan karena kita nggak mengambil data kemarin. Biasanya kalau yang AI itu biasanya ngambil data kemarin. Misalnya contoh sederhana dari Senin sampai Jumat hujan. Terus hari Sabtunya gimana? Kalau secara sistem hari Sabtunya itu pasti hujan gitu kalau di AI ya, AI normal. Tapi kan belum tentu itu hujan hari Sabtu kan seperti itu. Jadi biasanya akan ya itu biasa yang umum itu akan mengambil rata-ratanya, rata-rata gimana gitu kan. Kalau misalnya besok udah 3 4 hari hujan, ya hari Sabtunya harusnya hujan gitu ternyata enggak, jadi belum tentu. Nah kalau kalau tool ini dia emang apa ya bersifat emang kejadian per detik itu akan diungkap di situ gitu. Jadi nggak ada data diambil dari kemarin atau 1 detik yang lalu, nggak, dia akan langsung dieksekusi market pada saat itu gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti apa sih saat ini terjadi kan namanya euro, ini sini bisa kelihatan masih statusnya masih JPY masih melemah ya kan. Itu bisa lihat dari sini cuma 33, kita bisa lihat balik, di sini -13 ya, -13. Berarti di sini minus semua nih. Ini cara gambarnya saya mungkin saya jelasin sedikit ya. Jadi secara umum lah. Euro ini 14 berasal dari euro dapat 3 pip terhadap GBP. Oke. Terus euro dapat 4 pip terhadap CHF. Euro dapat 5 pip terhadap USD. Kalau kita gambar euro ini kan standarnya kan yang paling pertama. Urutan pertama semua currency yang euro, GBP, USD, euro, GBP, AUD, NZD itu urutan standar, ya, urutan standar internasional. Jadi kalau kita beli euro, berarti posisi ini kalau kita lihatnya di chart, kita berpikir euro, GBP, euro, GBP, berarti kan standar negara kan GBP euro kan, berarti euro, GBP 3, berarti dia akan naik ini 4 pip. Euro CHF akan naik 3 pip, euro USD akan naik 6 pip. Eurocard akan naik 10 pip dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau misalnya USD nih, misalnya USD JPY yang 15, berarti tetap Euro USD naik 15, ya kan? Terus kalau misalnya USD out 5 kan? 5, berarti USD out kan nggak ada. Berarti kan ini kalau kita secara berpikir secara chart, berarti ini 5 ini chartnya nurun karena out USD kan. Outnya di sini harusnya di sini 5 nih, out di sini USD-nya 5. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya di sini pokoknya nilainya plus semua. Kalau plus berarti nilainya akan naik gitu ya. Ini kayak ini min, CHF, GBP, min, sini plus. Ini akan bersaing di sini. Nah, Euro GBP 14.10 di itu nggak ada karena selisihnya masih di bawah. Misalnya GBP, kenapa Euro GBP kok nggak ada sinyalnya? Karena masih di bawah kan selisihnya 14 kurang 10, 4. Berarti di sini nggak ada GBP, Euro GBP masih white statusnya. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini hanya selisih. Jadi yang dicari ini 10 ini adalah selisih ya. Selisih. Misalnya Euro GBP 12 sama 10, ceritanya baru 10, baru 2 gitu kan kalau di 10. Intinya seperti itu. Jadi kalau pusing apa melihat penjabaran itu kan sekedar hanya tahu aja. Jadi sekedar hanya tahu. Kalau misalnya itu kita juga bisa ini lama-lama naiknya 30, 20, 30. Ini akan stabil di sini ya karena kan biasa kalau pergerakan market apa Amerika atau New York kalau nggak ada news memang pergerakannya emang nggak naik apa stagnan di sini gitu akan berubah, tadinya 30 jadi 24, dia kan profit otomatis menurun ya kan seperti di sini nih, ini otomatis sudah banyak angkanya, transaksi sudah mulai banyak, ada 15 di sini kalau perhatikan ada 15 di sini transaksi, karena nggak ada news ya hari ini ya atau gimana saya belum tahu, jadi trennya itu juga belum kelihatan. Jadi yang angka 10 itu ya, coba Pak, tolong diklik yang 10 yang, nah, Hah? ya itu yang indeks itu, spread index itu. Ini Coba diklik.
Nah, itu kan ada angka dari berapa, 1 sampai berapa tuh? dari 1 sampai 20 17. ya, Iya, 20. Jadi oh, angka itu sebenarnya kayak memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih kita itu mau ngambil resiko seberapa besar sih gitu, ya kan? Kalau kita ngambil semakin kecil angkanya, artinya kan spreadnya semakin kecil. Artinya kemungkinan dia untuk masuk posisi kan lebih cepat kan? Karena iya, begitu selisih misalnya kita misal set 5 aja, itu artinya kalau begitu spreadnya udah 5, dia udah langsung muncul posisinya, ya iya, kan? Tapi semakin kita pakai angka yang besar, artinya kita itu semakin konservatif gitu loh. Jadi kita benar-benar mau, ini kalau rate-nya udah benar udah selisihnya udah besar sekali, baru saya mau ambil posisi gitu. Ya. betul. Jadi istilah Kadang-kadang, kita bisa menentukan sendiri, kita mau set kita punya risiko seberapa besar. hmm, Ya, kalau mau aman ya kita set di 20. Artinya ya iya, tunggu signalnya spreadnya muncul 20 baru muncul signal buy atau sell itu baru muncul nanti di MT4-nya. Tapi kalau kita mau agresif nanti kita ambil 5 gitu ya. Kita pilih 5. Artinya ya begitu dia udah muncul angka 5 ya langsung otomatis apa eh, posisinya langsung muncul di MT4. Cuma resikonya adalah kalau kita terlalu agresif ya kan itu seperti saya bilang kan ini kalau misalnya eh, apa sentimen pasar berubah-berubah gitu cepet ya kayak hari misalnya sekarang euronya menguat terhadap yen tiba-tiba nanti kemudian yennya menguat terhadap euro otomatis kan karena kita setnya terlalu sedikit di 5 nanti pasti kan akan tadi muncul itu yang buy sell-nya itu iya, akan langsung munculnya banyak sekali gitu ya jadi itu pilihannya di kita aja kita mau set konservatif di mana cuma yang udah selisihnya benar-benar eh, tinggi baru kita masuk posisi atau kita mau yang istilahnya set agresif begitu yang penting 5 begitu muncul langsung kayak apa mau ambil posisi jadi itu everything actually kita menentukan lah kita iya, mau seberapa agresif kita ambil posisi gitu iya, ya. betul. Nah, Pak Jadi, mungkin bisa di set di share ya itu yang IE-nya itu yang input parameternya gitu jadi eh, eh, propertiesnya IE-nya itu kan ada apa yang gimana kita bisa pasang stop loss, trailing stop segala macam itu mungkin bisa di share ya. Jadi mereka ada ide. Soalnya kalau aku mau nambahin juga nanti yang pair itu kan ada 8 kan. Itu ada sebagian misalnya kita nggak mau pakai kita bisa offin gitu loh. Bisa nggak dibuka? iya, oke. Nanti Ah, kita apa? Bentar kita. Saya mau share sedikit ini misalnya Oke. 10, ntar saya share. Ya. Eh, Ini 10 bisa. by the way, kalau teman-teman ada pertanyaan, itu silakan ketik di kolom chat ya. Nanti kita coba bantu jawab gitu. Iya, Ya, karena ini kan sesi ini kan kita basically dua arah lah ya. Saya bantu Pak Syarifudin untuk sharing tools ini kepada teman-teman. Dan jika misalnya ada yang nggak jelas mau ditanyakan, itu silakan ketik di kolom chat aja. Nanti kita bantu jawab. oke. Ini saya coba setting yang 20 ya. Kalau setting 20 ini otomatis yang 20 set set indeks 20 yang akan muncul ya seperti ini. Euro, GBP, Euro JP, Euro GBP dan CHF JP. Pak, eh, Eh, coba deketin lagi ke mic suaranya. ya oke. Ini seperti kita setting 20, set indeksnya kita bisa setting 20. Jadi yang muncul sinyalnya cuma ada 3 ya, karena itu harus di atas 20. Dan ini juga kalau kemungkinan akan terlalu lama gitu kan. Makanya kita kita punya setting standar itu di angka 10. Coba di Kalau kita 5, lihat itu munculnya banyak nggak? 5, hmm, ganti 5. kalau 5 ntar otomatis masuk dia. Apa Pak? Oh, langsung kekirim ya. Iya, karena kita udah buat auto Oke, set. oke, ya, ya, ya. Boleh aja nggak apa-apa. Kalau kita lihat TSN. Nih itu kan 10. Nah, segini. Kalau kita 5 ya kita bisa lihat dari sini Itu di semua atas. kita langsung buka posisi ya. Iya, langsung buka posisi. Apa Iya. banyak. Oke, kembali ke permintaan tadi, parameternya apa aja sih yang di itu? Biasanya sih ini masih settingan standar ya, artinya gini. Ini masih kita pakai 0,01 settingannya biasa. Terus kita pending pending ordernya ke pulse gitu kan, biar dia langsung masuk. Pak, Nah, itu ini ada ada hedging tips apa di atas ya? apa? Ada hedging tips. User hedging itu apa ya? User headingnya pakai saya nggak pernah pakai ini soalnya ini hedgingnya. Artinya apa? Artinya dia cut ya posisi ya kalau Iya dia bisa. udah berhasil gitu Saya ya. belum pernah pakai soalnya dia mungkin ini apa sistem hedging loh. Misalnya ya itu yang Oh, tadi di luar luar refresh sinyal kan ada di situ ya. iya, iya, iya. Mm-mm. Jadi itu Nah, dibikin false aja ya. iya dibikin pulse aja kita Oke. cari yang standar aja. Terus di situ juga misalnya ada yang nggak suka, misalnya pengen ini ada beberapa pilihan yang misalnya kayak gini ya. Ini settingan masih settingan ini. Misalnya kita nggak mau pakai, kita hanya pengen tapi percuma juga ya. Misalnya ini ada saya semua saya buka
pairnya saya buka semua true gitu kan. Kalau misalnya ada yang nggak mau pakai, misalnya yang nggak suka dengan euro, ya kita bisa klik pause gitu kan. Jadi dia nggak akan masuk di MT4, jadi keblokir dia. Jadi, Misalnya kita jadi mau Ini saya juga ada pengalaman ya. Itu saya ngeliat kalau pair yang berhubungan dengan JPY itu cenderung lebih volatile dibandingkan dengan eh, pair yang lain gitu loh. Dan makanya eh, saya itu terus terang trading di JPY itu lebih banyak ruginya sih daripada untungnya. Makanya kalau saya sendiri saya untuk JPY itu saya set false. Ya, oh gitu. artinya semua pair yang berhubungan JPY itu ada 7 berarti ya itu nggak akan muncul di saya punya apa MT4 gitu loh. Ya. Oke, oke, oke. Jadi itu makanya ini anaknya itu kita bisa ngeset sendiri gitu. Iya Kita bisa mau pair yang custom. mana Mm-mm. ya. Kalau misalnya kalian ngelihat oh ini kayaknya eh, GBP lagi volatile nih, saya nggak mau trading dulu gitu. Misalnya atau lagi ada news Mhm. ya kan. Biasa kalau ada news itu kita nggak trading sampai setengah jam setelah newsnya keluar. Nah itu kita bisa matiin dulu. Otomatis nanti kalau signalnya muncul Ya. itu dia nggak akan muncul signalnya keluar di apa di matriksnya ini itu Mhm. nggak akan transfer ke MT4 karena kita kan sudah set false gitu Iya, iya, ya. betul, betul. Jadi itu salah satu keunggulan dari Ya, ini bisa di AI tools ini di mana kita bisa menentukan kita mau main di pair apa aja gitu. iya, betul. Oke, lanjut. Oke, nah ini juga kita kan kadang-kadang jam sekian kita ini di sini juga ada limitnya. Misalnya kita jam sekian itu bisa di start sama off ya. Artinya gini di sini misalnya jam sekian ini saya buat pulse, saya buat dari nol itu bisa masuk. Misalnya gini di Agnes itu kan nolnya itu dari jam 7. Kita bisa setting startnya jam berapa dan terimanya off-nya jam berapa. Misalnya sekarang kan startnya nol gitu kan. Nol berarti dari jam 7 pagi itu bisa jadi sampai jam 12 malam, sampai jam 23 misalnya, sampai jam 20 pagi. Jam 20 ini kan berarti jam 3 pagi. Nah, kita buat di sini Jadi misalnya itu waktunya broker Pak ya. ya ini waktu set time broker ya, kita buat true 00 jam 20. Jadi pas jam 20 ini jam 3 pagi itu dia nggak akan terima sinyal lagi untuk masuk ke MT4. Jadi kita blok di situ walaupun sinyal ada di Excel ya. Excel selalu ada sinyalnya di Excel kan selalu masuk. Makanya kita blok di jam 20 gitu. Oke, seperti ini kita cancel aja. Kalau Ya, yang close all nggak ada di situ ya. apaan? Itu udah close all. Close all nggak ada. Close all dia kan sifatnya ini Harus pakai A yang harus lain. harus tambahan tambahan Iya tadi. betul. Di luar itu close all nih kita buka aja close all. Ya paling Oh itu itu. cuma yang tadi itu cuma stop dia nggak kirim signal lagi ya. Di sini juga ada trailing Pas stopnya ya close kan. all. Dibuat pulse. Trailing stop kan gitu aja. Dibuat true nanti disesuaikan istilah trailing stop mungkin lock profit ya istilahnya kayak gitu. Dan ini udah semakin banyak sinyal masuknya. Udah 13 di sini masuk 13 di sini udah banyak. Tuh kelihatan ya. Nah ini kita butuh kesabaran buat ini ya. Soalnya kalau market itu set, nah kita akan tahu seberapa kuat sih tren malam ini gitu kan. Nah itu kita sudah secara global. Jadi kita lihatnya di sini nih. Di sini kan nggak kelihatan ya reset index nggak kelihatan nih. Dashboard reset index. Kita pilih selain reset index. Sorry reset market. Kita bisa lihat di sini. Misalnya yang mana aja yang boleh. Nah ini dia 81% ini tinggi sebenarnya nih trennya. Outnya melemah ya kan. Nilainya 4. 81 itu soalnya apa artinya Pak? Apa? 81 ini atau 82% ya. Artinya gini, eh, ini kan data ini diambil dari pagi ya, dari jam 7 pagi. Jadi semua di sini kan Kita bukan baru set tadi jam 8 ya. enggak, ini kalau yang ini Oh, tadi pagi kita ya, riset market ya. market Trend sini index selain ya. Oke, oke. ini trend index plus ya. Ah, Ini mulai dari jam 7 pagi ya kan. Nah, itu datanya semua ini dari kan di sini apa? Ini kan namanya metrik-metrik itu kan di batasnya udah ada satu garis diagonal ini ya, namanya 89 30 27. Nah, ini angka-angka yang di sini saya di share pernah ada angka yang di sebelah kanan dan angka di sebelah kiri. Angka di sebelah kanan ini totalnya kalau kita jadiin persen itu 82%. Dan di sebelah kiri ini totalnya ya selisihnya berarti cuma kalau 82 berarti cuma 18 ya. Ya kan 18%. Jadi gunanya semakin dia tinggi itu trennya semakin kuat. Ini secara umum dari pagi di apa di setting dari pagi. Atau kalau
bisa kita lihat di sini berapa, ini 80 70 ini termasuk tinggi. Kalau kita lihat berapa pips sih, nah kita lihat di sini nih, 307 ada di sebelah kiri, 1288 ada di sebelah kanan. Jadi kalau dihitung secara persen, 1283 ini adanya di sini totalnya, adanya di sini di sebelah kanan atas, di 78%. Semakin tinggi 8081 berarti dia trennya kuat. Tapi kalau di bawah 70, apalagi 60 65 itu kan sama nih posisinya. Nah itu udah sideways. Jadi kita bisa lihat kita nggak usah masuk di posisi itu, kecuali kita punya strategi apa, scalping yang bagus, baru bisa kita masuk di situ gitu. Nah kita kembali ke reset market. Nah seperti ini. Ini masih 218, belum tinggi sampai 13 gitu kan. Jadi ini pergerakannya malam ini kurang, makanya kalau untuk sesi Eropa sih lebih bagus ya. Ini kan ini tapi secara ini kan 224 ya apa nilai total PIP-nya, totalnya dari riset market ini cuma 228. Tapi kalau untuk secara keseluruhan dari pagi itu totalnya ada 1636. Ini harusnya kalau udah di sesi Amerika itu udah di atas 2000 nih, berarti tren semakin kuat. Jadi kita bisa tahu, semakin ada teman saya yang di grup juga itu kan, dia menganalisa sendiri bahwa kalau udah di atas 2000 apa 2003 2004 2004 dia nggak masuk, nggak melanjutkan, soalnya trennya itu akan stuck di situ aja. Itu kan berarti kan karakter secara global dia tahu, berarti dia nggak, udah di close tidur gitu kan. Jadi dia nggak lanjutkan tradingnya lagi. Soalnya kalau udah di atas, istilahnya udah over lah ya untuk daily range-nya gitu. Ini kan namanya daily range, artinya range-nya itu di atas 2000 sampai 2500, ada sampai 3000. Berarti kan kita harus untuk hemat buat besok, berarti kita close semua. Jadi cerita besok lain lagi seperti itu. Jadi trading ini butuh apa ya? Butuh logika yang masuk akal, gitu, logika yang masuk akal. Jadi kalau cuma sekedar oh nih udah overbought atau oversold gitu kan, kan ada istilah gitu kan, pertimbangannya dari mana gitu. Pertimbangannya dari mana kan nggak apa, hitungannya nggak jelas gitu menurut saya gitu. Tapi misalnya kayak gini nih, kayak JPY sekarang ya, ada ini melenceng dari apa, dari riset market yang kita bahas tadi. Ini misalnya kayak gini, JPY ini kan ada di sini, ini satu, ini ada angka 13 kan, di sini 88, ini 88 angka mendatar total 90, berarti muat nih angka 88 90, berarti total yang ada angka-angka yang ada di sebelah kanan ini di total, terus dibagi 7 hasilnya 91. Yang 11 angka kecil ini diturun totalnya ya kan, lalu dibagi 7 hasilnya 11. Ini pada trend index plus, artinya di semakin tinggi hitungannya semakin tinggi. Trend index minus, bentar saya jelasin. Trend index minus dia kebalikannya, semakin rendah dia semakin kuat gitu ya. Eh, saya mau nambahin juga ya, itu tadi kan Pak Syarifudin ada mention mengenai overbought oversold ya. Hmm, Nah saya itu kurang paham. sebenarnya ya kalau kita lihat itu kan rata-rata kita yang udah sering trading pakai indikator itu kita biasa pakai RSI kan, Hmm, Relative Strength Index kan, di mana indikator kan memberikan signal marketnya sudah oversold atau overbought ya. hmm, ya. Nah itu saya pernah baca di satu buku ya, Hmm, itu dia bilang sebenarnya waktu RSI itu diciptakan itu sebenarnya apa namanya, dia itu tujuannya bukan untuk forex ya kan, hmm, sebenarnya itu tujuannya dia lebih ke eh, saham gitu loh ya, karena kita tahu kalau kita trading saham itu kan tradingnya ada di bursa ya, di iya mana ya. isinya semuanya itu trading itu transaksi dipusatkan di sana gitu loh ya kan, Hmm, sehingga kita langsung tahu gitu kenapa tiba-tiba marketnya bisa overbought atau oversold iya ya ya. kan. Hmm, Nah terus di artikel itu saya baca, dia bilang kenapa hal ini tidak bisa kita terapkan di forex, trading forex untuk hmm, indikator RSI ini. iya Nah, karena pertama kita tahu bahwa trading forex itu kan marketnya kan decentralized ya. Nah, decentralized itu maksudnya itu tidak terpusat pada satu bursa gitu ya. Artinya kita ya. tahu kan kalau forex itu kan eh, siapa aja bisa trading gitu seluruh dunia, ya kan? Sehingga gimana kita bisa mengukur volume secara total dan gimana kita bisa tahu bahwa marketnya sedang overbought atau oversold gitu, Iya ya iya. kan? Karena itu transaksinya
bisa di mana aja gitu. Siapa yang sekarang punya data untuk mengkonsolidasi semuanya sehingga menjadi satu kesatuan, itu nggak ada, Iya, ya iya. kan? Nah, makanya kenapa itu artikel itu bilang bahwa itu tidak tepat kita pakai indikator RSI untuk trading di forex gitu. Betul, Ya, betul, nah, betul, betul. saat saya baca itu saya juga ngerasa itu make sense gitu loh ya, karena kita nggak pernah bisa mengukur apa volume forex itu berapa sih, overbought atau oversold-nya gitu loh ya. Iya, kita nggak bisa mengukur secara. Jadi itu ya ini sih inputan buat teman-teman aja ya kalau misalnya masih Iya, suka trading pakai apa RSI gitu. Ini cuma iya, saya sharing aja bahwa saya pernah baca artikel yang mengatakan bahwa eh, apa indikator RSI itu bisa dipakai di forex. Nanti saya ada YouTube-nya itu kalau nggak salah dia no nonsense forex. Nanti aku share deh di itu di grup tele deh. Ya itu iya, dia ada 12 indikator yang dia bilang itu tidak cocok untuk market forex. Ya iya, nanti aku share buat kalian asal pengetahuan aja gitu. iya. Oke. Nah, Oke, saya juga pernah dengar juga, pernah baca, mungkin waktu itu juga saya pernah share untuk yang candlestick. Candlestick itu sebenarnya awalnya itu untuk beras ya, untuk apa, untuk dagang komoditi beras beras. di Jepang Betul. Jadi di abad Jepang itu 17 itu. benar-benar Jepang kan. Jadi saya juga nggak tahu siapa. Kayaknya ada yang mengarahkan ke trading forex gitu kan. Sebenarnya saya juga sempat hafal ini, cuma sia-sia Ayo, soalnya. itu yang eh, bawa itu Steve Nissen. oh gitu Kita saya lihat apa. Steve Nissen itu Arahnya begitu ya kan. Jadi kan dia ke Jepang persatuan. belajar mengenai teknik candlestick. Nah, itu terus dibawa ke Amerika, maka dia mulai memperkenalkan teknik candlestick itu ke market. Nah, akhirnya di apa diadopsi oleh basically everybody, semua orang lah gitu. Iya, betul betul kan, awalnya korelasinya untuk trading forex itu secara logika ya itu kan dia persatuan ya, per, per apa ya, per Iya, pair gitu kan. Jadi sedangkan forex ini korelasinya kan cukup tinggi gitu kan, ya. bagaimana Dan untuk itu juga kita juga tahu ya kalau kita belajar ikutan seminar apa eh, melalui Zoom atau apa itu rata-rata mereka suka ngajarin pattern-pattern yang muncul dari candlestick kan, misalnya apa engulfing engulfing bullish engulfing, bearish engulfing, terus apa morning star segala macam itu ya. Nah, itu rata-rata kalau mereka iya. ngajarin teknik itu pasti mereka waktu kasih lihat di chartnya itu mereka pasti muncul pas yang menguntungkan mereka gitu loh. Berarti maksudku ya. Hmm, Artinya iya, kita lihat pas candle ini muncul, artinya mereka selalu menunjukkan posisi yang udah profit gitu. Tapi kalau kalian perhatikan, iya, iya. kalian backtest sendiri, itu banyak sekali pola-pola bullish engulfing, bearish engulfing yang muncul, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa harusnya. Misalnya bullish engulfing kita tahu kalau muncul itu rate-nya harus naik, ya kan? Tapi kenyataan tidak gitu loh, Hmm, ya. Jadi itu maksudnya hmm, uh, another reason kenapa kalian yang suka trading pakai candlestick pattern itu juga maksudnya ya, saya sih nggak bilang itu nggak bagus ya, tapi at least kita mengambil hikmatnya lah gitu loh. Nggak semua candlestick pattern hmm, itu bahwa apa kalau misalnya pola ini terjadi berikutnya akan ada seperti ini ya, karena kita tahu itu nah yang namanya market itu kan is about probability ya gitu. Emang iya, historinya seperti ini, tapi begitu kita apply ke masa depan kan kita nggak tahu apakah itu akan terjadi lagi atau enggak gitu ya. Itu aja sih maksudnya, betul. saya mau sharing aja. Oke. Iya, betul. Saya juga pernah pakai candlestick, arahnya kemana juga dia bisa memprediksi satu satu tik ke depan gitu kan. Ternyata tetap aja salah setelah saya pikir secara logika gitu kan. Ini kan dia mengambil data sebelumnya, balik lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti itu jadi gambling jatuhnya, nih maunya arahnya kadang-kadang tiknya langsung naik ke atas. Kadang kan itu secara logika itu kenapa dia bisa naik kenceng gitu, misalnya itu pengaruhnya kan ada dari hubungan dengan mata uang lainnya kan gitu kan. Nah itu bisa kita lihat di uh, lihat di sini gitu loh, di metrik ini. Jadi bisa kelihatan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita hanya fokus pada satu pair yang kita tradingin, mau pakai indikator apapun, mau pakai candlestick, mau pakai Fibonacci, tapi kalau kita nggak lihat atau pergerakan metrik secara utuh, pergerakan 28 pair ini, kita akan jadi seolah-olah fokus ke itu aja. Mereka nggak tahu uh, apa yang terjadi dengan di luar sana gitu kan. Kayak gini JP sekarang 77, tadinya 4 kan, ini sekarang udah 26 nih ceritanya. Ini kita juga bisa lihat untuk ngambil posisi apa namanya reverse. Soalnya udah dua nih di sini nih, ini kan 26, 25 di sini kan. Nih data ini diambil dari jam 7 pagi ya. Ini 24 nih otomatis secara status dia akan apa kan? Ini apa
trennya JPY udah melemah jatuhnya kan gitu. Saya ulangi lagi kenapa dia bisa apa untuk ini 41 saya tanda ini. Jadi perlu diketahui juga nih untuk metrik yang sifatnya ngambil data dari pagi dari jam 7 sesi Asia gitu kan. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini angka ini nih, angka 38 ini angka yang terbesar 38. Artinya apa? Ini dia GBP ini sebagai trigger untuk pelemahan JPY, paham ya? Sebagai trigger ini kan paling tinggi berarti ini dari semua. Artinya ini tantangan bagi JPY adalah GBP. GBP ini paling tinggi. Kalau kita lihat chartnya, dia akan paling tinggi di antara mata uang lainnya. Nah, Sorry, mata uang dia maksudnya berarti kondisi ini JPY sebenarnya paling kuat atau paling lemah ya kalau kondisi seperti ini? kalau kalau GBP JPY ini Sekarang kan bukan ini yang mana nih? JPY 79 itu artinya dia menguat atau melemah? Ini dia reverse jatuhnya. GBP-nya menguat. JPY-nya melemah nih sekarang di 77 itu. Iya betul, dia GBP istilah melemah jadi kesannya gimana ya? Itu nanti takutnya orang berpendapat oh karena orang pada beli pada ngejual JP ya kan gitu, tapi nggak juga karena kan kalau pada saat tren itu menguat ya kan dia nggak otomatis langsung JP-nya itu melemah karena pada saat tren itu JP-nya misal saat ini menguat gitu misalnya kan dari awal nih kalau misalnya itu kita harusnya pada saat yang beli JPY itu harusnya udah di cut profit kan jatuhnya udah nggak usah trading lagi karena pada saat dia di kita posisi seperti ini JPY misalnya yang GBP pada saat dia akan buy ya kan dia akan posisinya dia range-nya akan di situ aja artinya daily-nya dari apa bukan apa transaksinya akan flat di situ nah dikhawatirkan seperti itu jadi otomatis kalau misalnya maksudnya otomatis kalau JPY itu tadinya menguat terus sekarang melemah itu pandangannya jangan seperti itu jadi gini ya kalau JPY-nya tadinya menguat kita bisa bilang kekuatan JPY itu udah mulai melemah karena nggak otomatis kalau dibilang melemah dia otomatis nggak jatuh turun habis kan gitu jadi kekuatan JPY itu udah mulai melemah paham ya jadi dia akan stuck di situ aja pergerakannya setelah dia menguat tracknya itu paling ringnya itu sekitar 20 sampai 25 20 sampai 25 pipa jadi akan bergerak di situ aja seperti itu coba cek aja nanti GBP ini misalnya kan menguat kecuali ada news lain yang bikin big news akan rilis gitu kan keluar GP yang membuat dia berbalik arah atau ada mata uang yang kuat misalnya USD menguat nah GPY bisa jadi melemah artinya dia akan turun otomatis itu seperti itu ini kalkulator ini paling tinggi 42 gitu kan dari di antara semua berarti ini dilihat bisa dilihat chart masing-masing GBP JPY ini akan reverse gitu kan 43 ini JPY dapat 102 ini juga saya tanda ini artinya gini loh ini yang biru ini kan 102 nih JPY GBP naik jadi rally ini nanti jatuhnya nih GBP JPY karena selisihnya ini lumayan kan nah ini bisa jadi apa ya tektok gitu artinya rally-nya di sekitar situ aja oke nah ini juga 78 ini juga udah ada sinyal yang di itu out JPY gitu kan. Ini ada pertanyaan dari Mas Rio ya. Hmm. Kayak tadi soalnya dia kayaknya jawabnya telat. Dia tanya kenapa CPO menguat dibandingkan AUD kok posisi ngebuy ngebuy gitu. Gimana kan setelah ini Mas itu JPY menguat dibandingkan AUD. Dia dilihat dari ini nih yang trend index plus. Kok posisi ngebuy ya? Kalau menguat harusnya kan sell dong gitu. sekali betul yang mana itu Ini bentar yang sekarang ini kan kalau lihat di MT4-nya kan posisinya buy US AUD JPY kan. ini kan beda sorry kita kan yang dia lihat MT4 ya Iya iya. nah dia Bandingin kalau dengan yang trend index plus tadi. ya kalau ini kan kita MT4 ini kan kita nentukan sinyalnya dari jam Apa? dari pagi ya dari jam 20.10 misalnya Ya. tadi apa namanya Euro apa out JPY ya AUD JPY ya. out JPY ini kan buy posisinya karena kita tradingnya itu mulai dari jam 20.10 kalau Iya. yang ini ya kan jadi 20.10 Oke, jadi itu menjelaskan ya kepada Mas Rio ya. Mas Rio kan tadi baru joinnya telat. Jadi awalnya waktu kita ngeset posisi buy atau sell ini itu kita pakai yang namanya reset index ya. Coba balik lagi ke reset index, market reset index. Nah, kalau kita lihat itu kan JPY itu eh, posisinya paling bawah kan minus 22 kan. Sedangkan AUD itu minus 9. Nah, sini kita lihat kan bahwa YFG itu melemah lebih banyak dibandingkan AUD sehingga ya make sense posisinya itu adalah
muncul posisi buy AUD against yen gitu, JPY ya. Jadi itu menjelaskan kenapa tadi, karena Anda kan joinnya telat. Jadi Anda ngelihatnya itu pas tadi kita lagi diskusi mengenai trend index plus ya. Padahal kita waktu ambil posisinya kita pakai yang namanya reset market ini. Ya, Iya, jadi konsisten ya. Jadi hasil MT4-nya dengan hasil dari matrixnya gitu. Bahwa misalnya JPY melemah ya berarti posisinya pasti kita akan buy pair against JPY gitu. Ya, oke. semoga itu menjawab pertanyaannya. Oke. Ya, jadi gini, jadi konsep dasar dari trading tools ini kan ada dua, pengkoleksian datanya. Jadi saya ulang kembali lagi, jadi pengkoleksian data yang kan penting. Itu pengkoleksian data atau pengumpulan data itu ada dua. Pertama dari jam 7 pagi kalau Agnes ya itu dari awal buka market. Dan yang kedua itu bersifat custom atau reset market. Reset market itu biasa digunakan pada saat news besar akan dirilis atau pada saat sesi market akan dibuka, misalnya pada sesi Eropa atau sesi New York. Seperti kita awal kan sesi New York kita buka, posisinya tadi kan langsung terlihat di sini jam 20.10, berarti tadi sebenarnya jam setengah 8 ya New York buka, kita buka posisi jam 20.10, kita melakukan reset market ini dari 0 sampai akhirnya ketemu GBP angkanya 16, ini rata-rata ya. Ini adalah link ini di summary-nya nih, summary-nya di sini, detailnya di sini bisa kelihatan 16 15 dari mana, total semua angka di sini dibagi 7 hasilnya 15. Begitu dengan ini total di sini misalnya min 1 di total di sini, total sini. Kenapa ini saya nggak, ini sebenarnya 5 4 ini sebenarnya min di sini ya teman-teman, min. Jadi ini saya nggak tampilkan semua seperti ini, 3 ini min ya, min 3 min dia akan tambah. Kalau di balik sini ini 4 di sini min harusnya. Tapi kalau terlalu banyak ini kebalikannya aja. Jadi supaya nggak berantakan lah chartnya ini, apa tampilan seperti ini. Jadi kita bisa pahami aja. Ini 9 JP 19. Tadi kalau misalnya, nah seperti yang tadi kan saya ulang lagi yang seperti tadi di trend index. Di trend index ini kan sebenarnya reverse kan, tapi pada saat masuk sesi Amerika GBP akan turun kan gitu kan. GBP akan melemah karena trennya udah mulai melemah. Nah, kalau di kita pas mulai melemah, jadi kita pakainya uh, riset market. Fungsinya apa sih riset market itu? Fungsinya kita untuk mengetahui kekuatan masing-masing mata uang, udah gitu aja. Pas sesi Eropa, sesi Amerika, seperti itu. Jadi kita bisa melihat kalau kalau pada saat kita dijadiin jadi satu, kita nggak akan pernah lihat seperti ini. Nah, seperti ini kita trennya yang mana yang kuat ya. Sedangkan ini transaksi ini dimulai dari pagi. Jadi kita harus memilih per sesi. Per sesi itu yaitu tadi riset market itu untuk menentukan pada saat kita melakukan riset itu semua mulai dari nol. Sama ini juga sebenarnya mulai dari nol, cuma dari jam 7 pagi. Nah, kita bisa custom, kita bisa kapan aja bisa melakukan riset, terutama pada saat news besar gitu kan, misalnya LFP atau pada saat kayak kita tadi apa di sesi New York ya, sesi New York buka. Kenapa susah? Karena kita posisinya auto trend. Jadi nah ini GBP bukan sekarang 18 ya kan, berarti GBP JP 35. GBP. Jadi gini, pertimbangan gini, jadi gampangnya nih, GBP 34 33 berarti kalau GBP JP kan GBP di awal, berarti buy GBP JP ini 33, ini berarti naik ke atas 33 pip. GBP out naik ke atas 33 pip juga, GBP jadi 34 gitu kan. Itu pertimbangan apa, bayangan kita pada chart seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Backtest itu tadi kita mulai ini preset market jam 20.10, ini sinyalnya otomatis sudah ada semua karena kita pakai auto send ini ya. Kita pakai auto send akan muncul di sini. Dan juga kelihatan di sini. Jadi ini table ini kita jadi acuan ya. Jadi acuan dan wali dalam arti setiap tabel yang ada di sini itu dipastikan ada di MT4 sini sinyalnya, jangan sampai nggak ada. Soalnya kadang-kadang kalau kita sinyal itu nggak masuk atau ada stuck atau apa, itu akan rugi kita, apalagi yang ada GBP JP di sini misalnya nggak masuk di sini sebelah kanan, ini kan profit banget jatuhnya ya kan, profit banget. Terus kalau misalnya dia ada sinyal yang di bawah 10 tektok di bawah yang akan replace sinyal itu, takutnya nggak ketutup kalau sinyal yang paling atas ini nggak kebuka. Jadi semakin tinggi nilai levelnya di atas, makanya disebut uh, reset index level itu kan artinya menunjukkan tingkatan ya, tingkatan seperti ini. Jadi semakin tinggi dia nilainya, itu floating profitnya akan semakin besar. Dan profit semakin besar
yang di bawah itu yang kita setting 10 ini, kalau dia sampai dia ada apa take out artinya replace sinyal, nah itu bisa ketutup sama yang di atas ini gitu. Seperti ini yang paling bawah nih misalnya Euro CHF ini cuma angka 11 dapat sinyal buy. Terus dia turun misalnya 10, turun sampai 0 lagi tuh sampai minus kan artinya balik lagi ke Euro CHF sell. Nah, ini akan ketutup yang sell akan di yang buy ini akan ketutup akan diganti sama yang sell seperti itu. Nah, itu kan berarti floating loss, artinya cut loss kan jatuhnya. Nah, itu akan ditutup sama yang di atas ini yang ada di level 1 sampai 2, 3 atau 5 sampai 5 seperti itu. Jadi trading di tool ini kita mainnya nggak ketengan istilahnya, kita main secara global, kita majukin semua kayak yang ada 28 pair itu. Biasanya kalau yang semakin tinggi di depan itu posisi yang level tertinggi dia akan istilah larinya lebih cepat dari yang lain karena dia posisinya lebih lebih teratas gitu ya. Sama seperti sprint gitu kan, sprinter gitu kan. Semakin dia ada di posisi 1 dia akan cepat larinya seperti itu kira-kira. Aku mau nambahin satu lagi ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Aku mau nambahin dulu. Nah, ini kita lihat ya, ini kan sudah terbukti tuh. Itu tools ini, itu mereka otomatis kalau ada signal dari 28 pair itu, kalau sesuai dengan apa indeks yang kita set 10 itu, dia akan langsung muncul posisi di MT4. Nah, artinya apa? Artinya kita tahu ya, itu di market itu kan ada 28 pair, kombinasi dari 8 currency itu 8 mata uang, ya kan? Nah, kita logika aja lah. Kalau kita sebagai kerja-kerja manual gitu ya, kita analisa manual, apakah kita punya waktu untuk menganalisa 28 pair bersamaan gitu loh, ya. Kita tahu lah kita sebagai manusia itu otak kita itu ada kapasitasnya. Kita cuma mungkin bisa memproses, let's say 3-4 pair bersamaan gitu, ya. Mungkin kita fokus ke 4 pair yang mungkin paling populer seperti Euro, GBP, JPY, mungkin Aussie gitu, ya kan. Tapi sebenarnya ada kombinasi antara pair-pair lain, ya, 28 pair itu yang mungkin harusnya posisinya bagus, tapi karena kita tidak analisa, itu kita kehilangan kesempatan untuk masuk posisi gitu loh, ya. Nah, artinya apa? Artinya dengan tools ini itu kita nggak perlu analisa lagi gitu loh. Artinya kita serahkan saja kepada tools ini untuk analisa nih. Pokoknya ada 28 pair, kamu analisa ya. Kalau sesuai signalnya, speknya sesuai dengan apa set yang saya set tadi misalnya 10 itu, udah kamu langsung open posisi di MP4, ya kan? Jadi artinya apa? Pertama tadi saya sudah bilang bahwa kita sudah tidak melibatkan emosi kita. Kalau posisinya kita buy tiba-tiba turun, kita biasa kalau manual kita takut cut loss, tools ini akan langsung melakukan cut loss dan langsung akan open posisi berlawanan arah. Yang kedua, yang ini saya bilang, kita sebagai manusia itu kapasitas kita untuk analisa 28 pair itu kayaknya impossible gitu. Jadi kemungkinan kita fokus ke 4 currency padahal ada 28 currency lain yang itu bisa profit gitu. Nah, itu dia otomatis akan dianalisa gitu. Artinya apa? Artinya ya kita udah nggak usah ngapa-ngapain lah gitu. Pokoknya kita percaya tools ini, dia analisa, dia buka posisi, ya udah kita serahkan saja kepada tools ini untuk bekerja gitu loh. Ya, jadi itu salah satu apa uh, uh, apa advantage yang saya dapat dari tools ini gitu. Oke, lanjut Pak. Ya, ya jadi seperti apa ya? Ini sebenarnya sudah dirancang dari sistem sebentar, sebentar. Nah ini sebenarnya ini sudah otomatis ya, jadi kita nggak usah pusing lagi. Yang pasti kita harus bisa memastikan bahwa semua sinyal itu seperti ini, semua sinyal yang ada di sini masuk ke MT4 sini. Artinya apa? Kalau misalnya seperti orang tadi sebenarnya ada 1 atau 2 yang itu, takutnya dia nggak mengcover yang ada sinyalnya GBP-JP yang udah tinggi nih 33 pip ke atas ya kan, spreadnya. Spread itu selisih daripada GBP-nya 8 kalau ini berdasarkan apa? Berdasarkan indeks ya namanya nih riset indeks biasanya GBP JP ini 15 dikurang min 18 hasilnya seperti ini namanya spread. Dan kalau untuk tren naiknya berapa kita bisa lihatnya di sini. GBP naiknya 27 pip terhadap JPY. Makanya kalau kita ngelihat di awalnya, kalau kita hanya berpatokan pada market di pagi hari, kita nggak akan berani misalnya kan JPY ini yang pada saat di sesi New York ya kan ini trennya udah melemah dan riset indeks itu membantu kita bahwa yang ada sekarang GBP yang muat gitu. Jadi
kita bisa memilah, artinya kita bisa memetakan gitu pada saat sesi Eropa, sesi Asia, sesi Eropa dan sesi Amerika. Jadi itu 3 itu yang kita pentingin, ya kan? Kecuali ada news gitu. Kalau di news kita usahain sih pas ada news kita riset langsung, kita lihat posisinya di mana, itu akan otomatis dia bisa entry sendiri gitu. Jadi kembali ke misalnya nggak ada news, kita settingnya aja misalnya pada saat sesi Eropa, biasa saya pakai sesi Eropa jam 3, sesi London kan, nah itu kita riset langsung. Nah pada saat itu kan akan terjadi transaksi seperti apa ya, seperti kelihatan di sini ya, dia otomatis misalnya GBP kan, ini sesi New York ya, sesi New York 14, ini semakin tinggi nilainya kan, ini apa, ranknya ini 288 pip ya, ini sampai ada yang 1000 kalau sampai pagi mungkin ya. Nah itu semakin tinggi, semakin floating profitnya, semakin profitnya semakin besar gitu kan. Nah ini terjadi. Nah kalau kelemahannya apa, ini GBP-JB 28 lagi, tadi udah 30 gitu kan. Jadi perimbangannya itu usaha market sepertinya harus kita antisipasi, artinya kita harus lihat trennya itu seperti apa gitu aja sih. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau yang pertanyaan mungkin open mic aja ya. Kita Hmm, kita kita apa sharing-sharing aja, nggak apa open mic aja gitu. Mungkin jadi baik, bisa lebih jelas gitu. iya. Heeh. Kira-kira yang bertanya, kita lebih fokus ke oke. Dan juga satu lagi misalnya kita ini aja ya, sambil kita nggak fokus ke sini, jadi juga tool ini juga bisa menyajikan apa data secara custom. Ya artinya custom itu kita bisa tren, ini kita acak aja ya nggak apa ya, maksudnya ini kan simulasi jatuhnya. Jadi di samping kita melakukan riset market, kita juga misalnya kita punya pilihan apa secara umum, misalnya begini ya, ini kita bisa lihat secara ini misalnya JP-nya melemah atau trennya dalam, kita juga bisa milih JP sell atau JP kita jual JP gitu kan jatuhnya. Nah, itu kita bisa pakai seperti ini. Ini misalnya kita udah ya. Ini mau dilanjut apa gimana nih untuk riset indeks? Udah ada pertanyaan nggak sebelum apa kita fokus di sini aja dulu ya? Menurut aku cukup lah ya. Saya rasa ini udah 1 jam lebih. Saya rasa apa yang Pak Bapak jelaskan itu sudah cukup jelas sih. Kita bisa lanjut lah nanti. Ya, maksudnya secara garis besar kan teman-teman sini sudah ngerti bagaimana cara kerja tools ini, ya kan? Betul. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kalau misalnya sekarang belum ada pertanyaan masih mencerna, Hmm. nanti bisa ditanya di grup tele aja gitu. Iya, iya, Ya, iya. nanti ada di grup tele itu kita akan, aku kalau bisa bantu jawab, aku bantu jawab. Hmm. Gitu. Ini dari tadi nilai profitnya nol nol mulu nih, berarti ya kan di total Artinya, Ada gimana? pertanyaan kopi darat boleh nggak Pak Om? Hmm. Silakan. silakan, silakan. Ya, Kopi Iya, darat boleh? gimana kalau saya kan rumahnya di Jakarta, kopi dari paling di Kalibata Mall. Kalau dia Iya, hmm, boleh boleh nih siapa Kalibata Mall. siapa nih, atur aja waktu, Kalibata Mall mau Om. boleh boleh atur aja waktunya, asal jangan jam, maksudnya jam kerja ya, maksudnya market lagi running. Kalau market nggak running kayak kurang asik buat live trading gitu. Hari Senin boleh nggak? Boleh Senin, ini yang siapa nih? Hand free Om. Andri, oke oke, boleh Senin deh, ya kerja waktunya jam berapa gitu, nanti nanti kita repas apa, kita japri-japrian aja untuk ketemu di hari Senin, oke ya, untuk lebih Oke jelasnya. siap. Makasih Om. Ya sip. Nah ini untuk transaksi kita kan coba fokus untuk satu, karena terus terang ini banyak yang harus dibahas di sini loh. Karena saya kan buatnya ini nggak setahun 2 tahun kan, ini dari 2013 untuk bagaimana analisa sistem seperti ini. Apalagi udah ada AI-nya ya. itu kalau kita lihat di bawah tuh totalnya udah profit ya, $2 sekarang tuh. Itu kalau market lagi Iya, bergerak kencang, itu benar-benar cepet sekali tuh, berasa banget. Itu udah, karena di bawah kan udah 2,4 kan. iya betul. Tuh udah tiga, tadi udah $3. Ya yang penting kita ini aja apa, Nah, jadi konsisten. jangan fokus ke per satu transaksi ya. Ya betul. Kita pokoknya lihat totalannya aja. Kalau totalnya sudah bagus, ya udah kita close all aja. Nah, mungkin anyway kita sudah cover semua. Mungkin Anda kasih itu aja demo aja yang close all gitu. Jadi langsung close posisi gitu. Hmm. Nah, Misalnya kita close ya, kita misalnya close aja semua. kita close. Jadi gini, kalau untuk close-nya, jadi kan kadang-kadang kalau kita close itu ada sinyal yang masuk, tapi kalau yang pas sistemnya kata auto
auto trading itu kan tadi kita ada setting yang namanya yang jam sini yang ada, oke, nanti kita kasih DIA-nya itu yang ada close on time. Jadi jam berapa kita matikan itu otomatis mati seperti yang saya praktekkan di tele ya. Jam sekian mati ya otomatis. Dan kadang-kadang kalau kita nggak nggak kita setting di sini, dia kadang-kadang masuk sinyalnya. Kita harus setting di sini limit time-nya. Jadi kita buat di jam 20, kita buat jam 20. Jadi kalau Excel kalau di apa di Agnes itu kan jam 20 jam 3 pagi dia nggak akan terima sinyal gitu kan. Terus kita misalnya akan tutup ya, nih akan tutup. Ini misalnya, oke, misalnya kita tutup. Jadi kita harus pastikan bahwa sinyal itu nggak masuk lagi. Kita harus kita. Ini kan dua nih. Atau kita close Excel langsung juga nggak apa-apa. Tapi kita coba ini sepertinya 1,6 1,7 sekian ya. Ini dua dua ini artinya blok blok split. Jadi kalau kita buat nol, dia akan ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu buat ya habiskan nilainya nol. Jadi gini, kadang-kadang kan spread ini kan pada saat market itu tinggi nilainya atau dan big news itu akan apa sinyalnya itu akan tetap masuk, tapi spreadnya tinggi itu bahaya soalnya dia akan posisi pernah dibilang kan akan posisi seperti buy di atas, saya di bawah kan seperti itu. Nah itu untuk hindari seperti itu, hindari seperti itu. Misalnya kayak saya tadi bilang kan, oke, misalnya gini, kalau ini dua, jadi dua, jadi intinya ini karena spread rata-rata nih broker Agnes itu harus lebih kecil dari spread broker. Kalau dia lebih rendah, dia akan kekunci posisi nggak kebuka. Itu satu. Ini kan otomatis sinyalnya jadi wait statusnya, ya kan? Kalau kita posisi dari misalnya misalnya kita dua standar kan saya dua nih karena nilainya sekitar rata-rata cuma 1,7 saya dua. Nanti kalau misalnya 1,7 ini ada news dan dia akan seperti 5, ini akan nol semuanya sana melebihi angka block setting yang di spread ini gitu kan. Oke, coba kita Jadi tutup. jadi itu tujuannya kalau misalnya market lagi volatile, ya itu kan kalau market volatile kan spreadnya lebar kan. Betul Nah melebar. dengan kita nge-set misalnya dua itu otomatis kalau spread di pasar lebih dari dua itu nggak akan masuk posisi gitu. Betul. Ya. Sinyalnya nggak Walaupun masuk. sinyalnya udah muncul, tapi karena spreadnya di luar settingan kita, Mm, itu nggak akan masuk posisi. betul, betul. Ya, jadi itu balik lagi ini another kayak filter yang kita bisa pakai untuk menentukan seberapa agresif kita mau trading gitu. Betul. Ya kan? Pak Eko suaranya gema Pak. Bisa- Oke, ini udah profit $4 ya. Mungkin bisa di show lah itu close all-nya lah. Jadi asumsi kita udah tutup hari ini kita udah profit $4 gitu. Oke, kita tutup ya. Nanti saya close ya. Nah, Saya close semua dengan auto. kan Jadi kalau otomatis dia langsung close semua posisi. Jadi kita udah nggak usah manual satu-satu lagi. ya, oke, siap. Udah jelas nih suaranya nih. Iya. Apa Pak namanya? Eko bisa di mute nggak ya speakernya? Ini project. Udah kayaknya tuh. Oke, ya. Ini aja. Oke, sip. Jam 2. Oh, tujuh saya 20.10. Saya 21.23 udah. Di Iya. sini bisa kelihatan ya. Di 20.10 berarti 1 jam. Di sini kelihatan nih range-nya. Apa namanya? 13, 11, 13. Kita udah lihat tadi 1 jam 13 menit. Di sini kelihatan di sini. Dan ini 0, berarti nggak ada sinyal yang masuk di sini. Ini 0. Ini 65% berarti mengambilnya dari sini. Dari sini 63%. Dan ini kita buat juga bisa. Misalnya semakin trennya semakin kuat, auto sendnya apa auto efek suaranya akan semakin banyak, semakin kuat berarti seperti itu. Udah ada lagi yang ditanyain? Kita gampang kok. Apa kita bisa live trading apa aja boleh materinya gitu kan. Ini kalau gitu misalnya kita stop gitu kan. Nah ini kita stop. Kita buka di sini. Nah ini kita kelihatan di sini. Nggak banyak. Otomatis ini lebih dari 4 ya, ya kan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau aman, kita setnya dua aja maksimum ya itu. Iya, tergantung Set ya kan brokernya. sudutnya gitu. Ini akan mengukur. Jadi berdasarkan ini aja lah tuh standnya kan. Pastikan CAD 47 tinggi nih 40 chart GPI bisa dilihat masing-masing di chartnya masing-masing chart GPI itu pasti tinggi sekali gitu kan 46 ini rata-ratanya kan seperti itu.
Ya, saya rasa itu aja udah 1 jam lebih. Ya, Kita saya akan rasa bertahap insya Allah ya harusnya cukup untuk lah. melakukan net trading seperti ini. Apa Hmm. aja yang dibahas kalau mau ditanyain, ada materi apa, atau saya juga punya materi, atau yang Kalau lain juga punya materi, kalau kita bisa. misalnya masih belum jelas bisa tanya sekarang. Kalau misalnya masih mau dicerna ya nanti kalian bisa apa eh, setting aja di grup lah. Oke, oke. Yaudah, Oke, itu aja ya. ya. Oke, Oke. oke, terima kasih. Tutup Terima deh. kasih ya teman-teman semua sudah join sesi malam ini. Kalau ada pertanyaan ya silakan lanjut di yang mau kopi darat itu nanti Pak Syarifudin bisa info kali di grup Iya, iya, boleh, boleh, dengan boleh. itu misalnya di mana gitu jam berapa gitu. Oke, Oke, oke. thank you Makasih semuanya semuanya. dan Oke, have a good bye. weekend. Oke. Ya. Om, admin, makasih. Halo, halo. Ya, oke. Thank you.